Nah, yang aku notice dari heavy duty ini adalah dari kalau kita injak, kalau kita nyalain mesinnya gitu, kita jahit lurus misalnya, dia punya suara mesin itu memang nggak sekenceng mesin portable yang biasa. Jadi ini lumayan meredam noise sih. Jadi kayak halo keluarga Jahit Market, ketemu lagi dengan Villain. Hari ini kita mau mereview salah satu mesin jahit keluarannya Singer nih. Nah, siapa yang udah pernah dengar tentang heavy duty Singer? Nah, ini dia spesial aku bawain buat keluarga Jahit Mart, Singer heavy duty tipe 4423. Nah, kalau buat kalian yang pernah belajar jahit atau yang sedang menekuni dunia jahit, pasti kalian pernah dengar yang namanya heavy duty. Nah, ini dia nih mesinnya kayak gini. Nah, buat kalian, kalau beli mesin jahit ini kira-kira kita akan dapat apa aja, fiturnya apa aja, terus pola jahitannya apa aja, karena kan ini terkenal bagus banget nih. Simak terus video kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, komen di bawah, klik tombol notifikasi biar kita bisa terus terhubung di video-video selanjutnya. Nah, ini dia barang-barang yang akan kita dapat kalau kita beli mesin jahit Singer Heavy Duty 4423 nih. Pertama, kita pasti akan dapat aksesorisnya. Aksesorisnya itu kayak gini, ya, di dalam bentuk plastik. Nah, di dalamnya itu ada apa aja? Ini ada jarum. Ada jarum kayak gini. Oke. Terus next kita akan dapat sepatu lubang kancing. Oh, ini sepatu lubang kancing yang satu langkah. Oke, kayak gini. Terus kita akan dapat tiang benang dan juga penahan benangnya. Ini kita akan dapat kayak gini. Ini tiang benangnya, ya, kayak gini. Oke, terus ini ada penahan benangnya, dia ada yang kecil sama yang besar. Oke, kayak gini. Biasanya ini untuk benang-benang yang ukurannya agak besar. Terus next kita akan dapat bobin. Nah, bobin itu spool ya. Jadi kalau di mesin bawaan itu biasanya kita dapat 1, terus di sini yang terpisah ada 3. Jadi total kita dapat 4. Kayak gini. Terus next kita akan dapat pendedel. Nah, pendedel itunya kayak gini, pendedelnya dia ada kuasnya. Jadi ini kalau dibuka, nah ini baru pendedelnya. Oke. Next kita akan dapat besi guideline-nya. Nah, besi guideline-nya itu kayak gini. Oke. Terus next kita akan dapat, kita dapat busanya. Busanya ini temennya sama si gagang itunya, tiang benang. Jadi ini dia biasanya ditaruhnya di bawah. Nah, kayak gini. Jadi ditaruh di sini. Oke. Terus next kita akan dapat obeng. Oke. Terus next kita akan dapat sepatu mesin. Nah, sepatu mesinnya itu sepatu mesin resleting kanan kiri. Oke. Terus kita akan dapat sepatu pasang kancing. Jadi kalau yang tadi kan lubang kancing, ini sepatu pasang kancingnya. Oke, ini untuk aksesoris bawahannya. Nanti kita akan dapat juga kartu garansi. Ini kartu garansinya Singer kayak gini. Oke. Terus kita akan dapat petunjuk penggunaan atau instruction manualnya kayak gini. Dia ada 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, kayak gini. Terus next kita akan dapat cover mesinnya. Cover mesinnya Singer warnanya abu-abu ya. Kayak gini. Oke. Simple, polos. Terus next kita akan dapat pedal kaki.
Biasa ya pedalnya Singer selalu hitam kayak gini. Oke. Nah ini dia barang-barang yang akan kita dapat kalau kita beli mesin jahit ini. Nah gimana ya cara mengoperasikannya? Yuk kita lanjut ke tutorialnya. Nah ini dia mesinnya. Nah mesinnya itu kalau kita perhatiin di sini pola-pola jahitannya ini di sini ya. Jadi dia ada pilihan sampai S1 yaitu yang warna biru. Jadi kalau seandainya kita mau ambil pola yang lain, itu dia mesti ditaruh di S1. Ini mesti diputar ke S1 gitu. Oke. Terus di sini kita ada pengaturan jahitan lurus. Dia mau berapa banyak loncatannya, berapa panjang loncatannya itu dari sini. Terus kalau seandainya mau untuk kerapatan kayak untuk bikin lubang kancing itu dia ada di antara 0 sampai 1. Ya, di sini. Terus ini adalah bagian untuk mengatur tinggi rendahnya zigzag di sebelah sini. Ini untuk ngatur posisi jarum. Jadi kalau ini kita digeser tuh dia kalau diperhatiin di bawah jarumnya tuh akan ikut bergeser tuh. Ya, kayak gini. Kalau ini sekarang posisinya masih di tengah. Tapi bisa diatur. Biasanya sih normalnya ada di posisi tengah ya. Terus ini pengatur benang bagian atas. Oke, di sebelah sini. Terus cara pemakaiannya dia sama kayak biasa. Kalau di sini buat tempat ngisi spool, di sini untuk masukin benang atas, dia ngikutin aja angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagian bawahnya ini aku nyalain dulu ya. Ini kalau aku nyalain, nah dia udah ada LED-nya, lampunya warnanya putih. Terus kalau kita mau masukin benang ke dalam jarum, dia udah ada pemasuk benang otomatis. Caranya adalah kita turunin kayak gini. Kita sangkut kayak gini. Terus tinggal dilepas. Nah. Oke. Nah, ini kayak gini caranya. Lalu untuk bobinnya itu di bobin atas. Terus kalau mau buka itu kita caranya gini. Tinggal kita giniin, tuh, langsung kebuka. Jadi dia ada kayak tombolnya gitu. Tinggal ditarik tombolnya. Nah, dia akan kebuka sendiri. Oke, ini tinggal dilepas. Lalu cara pasang bobinnya. Pasang bobinnya sebenarnya sama. Kalau untuk beberapa bobin atas rata-rata mesin jahit itu sama. Pemasangannya itu dia kalau bisa tidak searah jarum jam. Jadi muternya tuh ke arah sini. Jadi benangnya bukan ke sini ya. Jadi ke sini, ke arah berlawanan arah jarum jam. Ini masukin ke sini. Set. Nah, ini tinggal kesanain. Nah, udah kayak gini, ini tinggal kita tutup. Lalu untuk yang bagian sini kita ada tempat untuk taruh aksesoris. Nah, dia tempat taruh aksesorisnya dia nggak perlu dilepas lagi, jadi tinggal diginiin aja nih. Jadi bener-bener kayak laci, bener-bener laci banget. Ini untuk obengnya nih misalnya aku masukin, terus besi kiltingnya aku masukin, terus juga ada sepatu lubang kancing masukin. Jadi dia space-nya lumayan banyak. Terus kalau kalian merasa oh space-nya masih kurang kak, aku masih mau masukin yang lain misalnya oli mesin. Ini tinggal kita buka. Nah bagian sini ini ada space lagi, bisa kita pakai untuk yang namanya masukin barang-barang yang lain gitu. Oke. Ya tapi jangan masukin gunting ini juga, ini kan kegedean ya, maksudnya untuk barang-barang yang kecil lah yang gampang hilang. Jadi ini space-nya udah lumayan. Oke, ini aku masukin lagi. Hati-hati. Nah. Lalu di sini setelah benang, nah di bagian sini kalau kita mau ngatur kayak kerapatan dari zigzagnya lubang kancing, itu di sini kita ada baut, jadi kita bisa kita putar pakai obeng di sebelah sini. Nggak usah diangkat. Ini obengnya, ini tinggal kita putar di bagian sini. Nih, tuh pakai obeng ini. Nah kalau udah kita setting semua kayak gini, kita udah bisa coba menjahit. Pertama kita pastinya akan coba yang jahitan lurus. Jahitan lurus aku mau pakai yang lengthnya 3, width-nya ini aku ambil 3 juga deh. 3 ya. Kita coba jahit.
kita angkat. Terus di sini ada pemotong benangnya. Nah, ini hasilnya. Jadi ini untuk jahitan lurus, ini jahitan maju mundurnya. Jadi lumayan rapih ya, oke banget. Nah, yang aku notice dari heavy duty ini adalah dari kalau kita injak, kalau kita nyalain mesinnya gitu, kita jahit lurus misalnya, dia punya suara mesin itu memang nggak sekenceng mesin portable yang biasa. Jadi ini lumayan meredam noise sih. Jadi kayak ya oke lah gitu. Mungkin karena dia juga spare partnya kayaknya banyak yang besi juga dalamnya. Dan dia memang lebih berat dibandingkan mesin portable yang lain. Tapi untuk suara oke sih. Terus next kita akan cobain pola jahitannya. Kita ambil yang S1, di sini kita putar dulu ke S1, lalu kita ambil ke pola zigzag. Biasa aku suka pakai yang ini buat tes. Pola zigzagnya yang itu, terus kita ambil yang nomor 6. Nah, ini aku juga notice kalau yang lain itu kadang suka cuman sampai 5 gitu. Ya, dia ada yang sampai maksimal 6. Jadi dia gedenya zigzag, ada yang sampai maksimal 6 di situ. Terus kita coba jahit. Oke, ini udah. Kita coba ke angka 3. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Yang ini zigzag S1-nya yang ukurannya maksimal 6. Ini yang angka 3. Jadi hasilnya kayak gini. Oke, jadi satu pola kalau kalian berapa besarnya itu bisa diatur sebenarnya. Terus next kita akan coba yang namanya quilting. Nah, quilting itu apa sih? Ini aku ambil dulu di sini. Loh, aku suka lupa, aku mau angkat. Padahal nggak perlu diangkat ya. Ini aku mau ambil dulu quilting. Jadi quiltingnya itu kita bisa, kalau kita quilting itu kan dia kayak patchwork gitu ya. Kita jahit satu kain ke kain yang lain, terus tumpuk-tumpuk. Terus kita kasih pola-pola jahitan yang beruntun. Jadi itu dia berulang-ulang. Nah, kadang-kadang kita kalau mau bikin jahitan yang ukurannya sama itu bingung. Gimana cara ngukurnya, harus ditandain dulu pakai kapur jahit, dimeterin dulu. Nah, kalau kita udah ada yang namanya kita tahu cara pakai si guide besi ini, kita nggak perlu lagi susah-susah ngukur terlalu banyak. Mungkin ngukurnya cuma di awal aja. Ya, sebagai panduan. Nah, caranya gimana? Ini kita harus masukin ke bagian sini. Oke, misalnya aku mau ukur segini nih ukurannya. Nah, ini kalau kita mau jahit quilting, ini kita ganti dulu pola jahitannya ke lurus. Ya, terus ini nggak di A1, tapi aku mau pakai yang 3. Dah, kita coba mulai jahit. Nah, ini kan kita udah jahit nih sampai sini. Terus kita mau bikin lagi jahitan yang kurang lebih sama kayak gini, lurus. Kita mau ukurannya sama. Caranya, ini tinggal kita sesuaiin aja. Yang bagian ini, besi yang ini, kita ikutin si guideline yang ini nih, yang udah kita jahit. Nah, jadi tuh dia ukurannya sama. Tuh, nah kita sesuaiin aja. Udah, kayak gini. Terus kita mau jahit lagi. Biar ukurannya sama semua, jedaknya gitu loh, space-nya. Tinggal kita sesuaiin lagi di sini. Ikutin besinya aja. Jadi yang kita lihat tuh besinya gitu loh, sesuai garis nggak? Nah, jadinya tuh kita punya kayak penggaris di mesin jahit gitu loh. Kelihatan ya, jadi sini sama sini kurang lebih ukurannya sama. Kayak gini ya. Ukurannya kurang lebih sama. Oke, terus kita mau lanjut lagi misalnya. Kita mau bikinnya kotak-kotak, Kak. Nah, bisa. Nah, kita mau bikinnya kotak-kotak, Kak. Ini tinggal kita giniin aja. Dah. Terus kita lanjut lagi sebelah sana. Jadi kotaknya tuh ukurannya bisa sama gitu. Nah, dia pakai besi guide-nya ini pengukurnya.
Oke, ini samain lagi besinya. Jadinya seperti ini. Aku gunting dulu sisa-sisanya, karena ini banyak nih jahitannya, aku gunting dulu. Nah, jadi tuh dia kotak-kotaknya tuh sejajar gitu loh. Jadi itulah gunanya si guideline-nya ini nih, yang guide besinya. Oke, kalau udah selesai ini tinggal kita tarik aja, kita lepas. Selesai deh, ini dia beberapa fitur dan pola jahitan dari Singer Heavy Duty 4423. Nah, buat keluarga Jahitmart yang ingin beli mesin jahit ini, bisa banget cek marketplace-nya Jahitmart, terus juga link pembeliannya akan kita taruh di description box ya. Terus kalau buat kalian yang mau nanya-nanya tentang masalah menjahit, boleh banget kalian komen, atau mungkin kalian bisa DM di Instagramnya Jahitmart. Jadi kita bisa diskusi bareng, kira-kira kalau misalnya aku jawab atau enggaknya nanti tergantung sih aku ngerti atau enggak. Intinya kita diskusi aja ya, jadi Jahitmart tidak menggurui, tapi kita diskusi kira-kira permasalahan jahitnya keluarga Jahitmart apa sih gitu ya. Dukung terus aktivitasnya Jahitmart bisa melalui IG, TikTok, dan juga subscribe channel ini. Kalau mau beli peralatan jahit, ingat Jahitmart selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye bye.